Bapak Ibu pernah nggak merasa waktu naik tangga, lutut tiba-tiba ngilu, atau pas mau turun, rasanya cekrek di dengkul? Kayak sendi tergeser sebentar. Awalnya sih cuma sedikit, tapi lama-lama, rasa nggak nyaman itu makin sering muncul. Dan herannya, rasa ngilu itu lebih terasa waktu menekuk lutut, misalnya saat jongkok, duduk di lantai, atau naik turun kendaraan. Padahal dulu, naik 3 lantai tanpa lift juga masih kuat-kuat aja. Sekarang, baru 1 lantai aja dengkul mulai protes. Ini sering banget kejadian, terutama buat Bapak Ibu usia 35 tahun ke atas. Tapi banyak yang menganggapnya hal wajar. Mungkin kecapekan, atau namanya juga udah usia. Tapi sebenarnya, dengkul ngilu itu bisa jadi tanda awal pelapukan sendi, atau yang disebut osteoartritis. Sendi kita, terutama di lutut, seiring waktu bisa mengalami aus perlahan. Dan ini bukan cuma masalah orang tua, usia 30-an pun bisa kena. Apalagi kalau gaya hidupnya banyak duduk, jarang gerak, dan berat badan mulai naik. Kok bisa lutut aus? Begini prosesnya. Sendi lutut itu seperti engsel. Ada bantalan di dalamnya, namanya tulang rawan, yang bikin gerakan tetap mulus, nggak saling gesek. Tapi bantalan ini nggak selamanya awet. Kalau terlalu sering dipaksa menopang beban berat misalnya karena berat badan berlebih, atau sering dipakai tanpa istirahat seperti pekerja lapangan, tukang, atau ibu rumah tangga yang banyak aktivitas fisik, bantalan itu bisa mulai menipis. Bayangkan lantai rumah yang terus diinjak di satu titik yang sama setiap hari. Lama-lama, keramiknya pasti aus, retak, bahkan pecah. Begitu juga sendi lutut kita. Apalagi kalau selama bertahan-tahan, kita kurang olahraga, jarang peregangan, atau terbiasa duduk bersila terlalu lama. Semua posisi itu bisa memberikan tekanan ekstra ke sendi lutut. Dan saat bantalan sendi mulai menipis, tulang-tulang bisa mulai bergesekan langsung. Hasilnya, rasa ngilu, nyeri, kadang ada suara krek-krek kecil saat digerakkan. Lutut yang mulai aus biasanya menunjukkan beberapa tanda yang makin terasa dari waktu ke waktu. Rasa ngilu saat menekuk lutut, terutama saat naik tangga, jongkok, atau duduk lama. Muncul suara krek atau krek-krek saat lutut digerakkan. Bengkak ringan di sekitar tempurung lutut. Rasa kaku di pagi hari atau setelah lama duduk. Lutut terasa nggak stabil, seperti mau ambruk pas jalan. Banyak orang menyepelekan karena cuma pegal atau ngilu sesekali. Tapi kalau dibiarkan, sendi bisa makin rusak dan akhirnya butuh tindakan medis yang lebih berat. Mulai dari suntik pelumas, fisioterapi intensif, bahkan operasi penggantian sendi. Makanya, makin cepat kita kenali tandanya, makin besar kemungkinan kita bisa menjaga lutut tetap kuat lebih lama. Tahukah Bapak Ibu, setiap 1 kilogram berat badan kita akan memberi beban sekitar 4 kilogram ke lutut saat berjalan? Artinya, kalau berat badan kita naik 5 kilogram, lutut harus menanggung beban tambahan sekitar 20 kilogram setiap langkahnya. Bayangkan kalau kita berjalan 1000 langkah sehari, lutut harus bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya. Ini sebabnya, orang dengan berat badan berlebih-lebih rentan mengalami pengapuran sendi atau osteoartritis. Lutut kita memang kuat, tapi bukan berarti bisa menahan beban berlebih terus-menerus tanpa efek. Itulah kenapa menjaga berat badan ideal bukan hanya demi penampilan, tapi juga demi kesehatan sendi. Jadi, menurunkan berat badan 3-5 kg saja sudah bisa sangat membantu mengurangi tekanan di lutut. Langkah kecil yang berdampak besar. Kalau dengkul ngilu ini terus dibiarkan tanpa penanganan, apa yang terjadi? Biasanya, kerusakan sendi akan terus berkembang. Awalnya cuma nyeri ringan saat naik tangga, lalu jadi nyeri pas jalan datar. Lama-lama, berdiri lama saja bisa bikin lutut ngilu dan bengkak. Kalau dibiarkan lebih lama lagi, kondisi bisa makin parah. Lutut bisa mulai bengkok keluar kaki, jadi menyerupai huruf O atau X. Terjadi peradangan sendi kronis. Pergerakan makin terbatas, sampai akhirnya harus menggunakan alat bantu seperti tongkat atau walker. Dan pada fase lanjut, satu-satunya jalan adalah operasi penggantian sendi knee replacement yang biayanya tidak murah. Pemulihannya lama dan tidak semua orang cocok. Makanya, sebelum semuanya terlambat, lebih baik dicegah dari sekarang. Atau setidaknya, diperlambat kerusakannya sebelum sampai ke tahap yang menyakitkan dan menyulitkan. Selain gaya hidup aktif, makanan juga berperan penting dalam menjaga kesehatan lutut. Ada beberapa makanan yang bagus untuk kesehatan sendi. Sayuran hijau tua, seperti bayam, brokoli, dan kale, kaya akan antioksidan. Ikan berlemak, seperti salmon dan sarden, mengandung omega-3 yang bantu lawan peradangan. Kacang-kacangan dan biji, seperti almond, chia seed, dan kenari. Buah-buahan,
terutama yang mengandung vitamin C seperti jeruk, kiwi, jambu, rempah alami seperti jahe dan kunyit yang bisa bantu redakan nyeri. Sebaliknya, kurangi makanan tinggi gula, makanan olahan, dan gorengan. Makanan ini bisa memperparah peradangan dalam tubuh, termasuk di area sendi. Dan jangan lupa, cukup minum air putih setiap hari. Sendi juga butuh cairan agar pelumas alaminya tetap bekerja optimal. Nggak harus mahal atau rumit kok Bapak Ibu untuk mulai merawat lutut kita. Yang penting, konsisten dan dilakukan setiap hari, walau sedikit. Berikut beberapa hal sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mulai hari dengan peregangan ringan. 5 menit saja cukup. Gerakan lutut perlahan, tekuk dan luruskan sambil duduk di pinggir kasur. Gunakan kompres hangat atau dingin kalau lutut sering ngilu. Bisa pakai handuk hangat di pagi hari atau kompres dingin setelah banyak aktivitas. Ganti posisi duduk setiap 30 menit. Jangan terlalu lama duduk bersila atau menekuk lutut dalam posisi tertentu. Pilih sandal rumah yang empuk dan tidak licin. Ini membantu lutut tetap stabil saat berjalan di dalam rumah. Perhatikan cara naik tangga. Pijakan kaki dengan seluruh telapak, jangan buru-buru, dan pegang-pegangan jika tersedia. Perubahan kecil seperti ini bisa mengurangi tekanan harian di lutut secara signifikan. Lutut itu bagian tubuh yang diam-diam paling setia bekerja. Jadi sudah selayaknya kita bantu jaga kesehatannya juga. Kadang muncul pertanyaan, kapan sih ngilu lutut ini perlu dicek ke dokter? Jawabannya, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan hal-hal berikut, itu tandanya jangan ditunda lagi. Nyeri yang bertahan lebih dari 2 minggu, walau sudah istirahat. Lutut bengkak atau terasa panas, tidak bisa menekuk atau meluruskan kaki seperti biasa. Nyeri makin parah setelah aktivitas ringan. Ada perubahan bentuk atau bunyi klik yang makin sering. Lebih baik mencegah kerusakan lebih lanjut daripada menyesal saat sudah parah. Pemeriksaan sederhana seperti ronsen atau MRI bisa memberi gambaran kondisi sendi saat ini. Dan jangan takut, banyak kasus yang bisa ditangani tanpa operasi asal datang lebih awal. Bapak Ibu yang baik, dengkul ngilu saat naik turun tangga itu bukan cuma soal usia, bukan pula hal sepele yang bisa dibiarkan terus-menerus. Sendi lutut adalah salah satu aset utama tubuh kita untuk bergerak. Dan seperti halnya mesin, kalau terus dipakai tanpa dirawat pasti akan aus. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih perhatian. Jaga berat badan, kurangi duduk bersila terlalu lama, pilih olahraga yang tepat, dan jangan tunda periksa kalau mulai muncul gejala yang mengganggu. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami keluhan lutut, coba tulis ceritanya di komentar video Dokter Sehat Milenial. Siapa tahu, pengalaman Bapak Ibu bisa jadi pelajaran buat orang lain. Sampai jumpa di bahasan kesehatan selanjutnya. Tetap aktif, tetap bijak, dan lindungi lutut kita sebelum benar-benar bermasalah.